Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Syifara Putri. Saya mahasiswa semester 3 dengan NIM 201230079. Saya dari kelas PAI 3J dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ayatullah Turmaini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, guys, di sini saya akan membahas materi yang masih bersangkutan tentang fikih muamalah, yaitu tentang asuransi. Mari kita simak video selanjutnya. Kita harus tahu pengertian asuransi secara umum. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh umat manusia untuk mengelola resiko dalam kehidupan, di mana adanya sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, di mana pihak pertama membayar sejumlah premi kepada pihak kedua sebagai bentuk imbalan untuk mendapatkan perlindungan atas resiko tertentu seperti kerugian finansial atau kecelakaan atau mungkin kematian. Nah, dalam dunia modern, asuransi ini sangat umum digunakan sebagai bentuk upaya untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Namun yang kita akan bahas di sini adalah dalam bentuk perspektif Islam, di mana transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, ghar, dan judi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang asuransi, baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Nah, sedangkan pengertian asuransi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab yaitu takafala yutakafilu yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau perjaminan atas risiko kerugian tertentu. Maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya asuransi syariah atau yang kita kenal dengan takaful merupakan pihak yang tertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah atau pihak tertanggung. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara langsung membahas asuransi karena konsep asuransi modern baru muncul di masa kini. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari asuransi syariah dapat dikaitkan dengan ayat-ayat berikut, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, yang mana artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Ayat ini menjadi dasar bahwa asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling membantu di antara peserta. Yang ketiga, ayat Al-Baqarah ayat 195 yang mana artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, yang mana ayat ini menunjukkan pentingnya melindungi diri dari risiko yang relevan dengan konsep asuransi. Nah, konsep asuransi syariah itu dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menjadikannya sebagai bentuk perlindungan sekaligus ibadah melalui tolong-menolong. Oke, sebelumnya teman-teman kita juga harus tahu bagaimana sih pendapat para ulama akan asuransi tersebut. Oke, asuransi itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada asuransi konvensional dan yang kedua itu ada asuransi syariah. Apa sih asuransi konvensional? Asuransi konvensional itu maksudnya adalah di mana dana yang diberikan biasanya mengandung riba dan unsur ghar atau unsur maisir. Sedangkan asuransi syariah yaitu di mana sistemnya dananya menggunakan sistem donasi atau sumbangan atau sistem mudharabah. Nah, tentunya dari sini kita bisa mengambil ya, para ulama itu mengharamkan yang namanya asuransi konvensional atau asuransi umum, dan para ulama memberikan solusi lain yaitu dengan adanya menciptakan asuransi syariah di mana asuransi tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Islam yang berlaku. Jadi, jika ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang membahas tentang ayat asuransi, itu tidak ada, karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya asuransi. Asuransi itu muncul ketika
berkembangnya zaman hingga zaman sekarang. Nah, teman-teman, jika ditanya, tadi kan sudah tahu nih, ada asuransi itu terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jika ditanya ada nggak sih macam-macam asuransi atau jenis-jenis asuransi? Tentu ada ya, teman-teman. Yaitu jenis-jenis asuransi itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada asuransi jiwa syariah, di mana asuransi ini memberikan perlindungan atas kematian atau cacat tetap. Yang kedua yaitu memberikan santunan kepada ahli waris jika seseorang meninggal dunia. Contohnya yaitu seorang ayah mengambil asuransi jiwa syariah untuk menjamin kesejahteraan keluarganya jika ia meninggal dunia. Ketika ia wafat, ahli waris menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang kedua yaitu ada namanya asuransi kesehatan syariah, di mana asuransi ini menanggung biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Contohnya, seorang ibu yang memiliki asuransi kesehatan syariah mendapatkan penggantian biaya rawat inap akibat sakit demam berdarah tanpa adanya unsur riba atau bunga. Nah, mungkin salah satu contohnya itu seperti BPJS ya, walaupun BPJS itu bukan asuransi, tetapi BPJS adalah program kesehatan. Tapi kalau diibaratkan mungkin contoh-contohnya mirip seperti itu. Contoh dari asuransi kesehatan syariah tadi. Oke, kesimpulan dari materi asuransi tersebut yaitu asuransi itu diperbolehkan dan dianjurkan jika asuransi tersebut termasuk ke dalam asuransi syariah, di mana prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh program asuransi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan syariat Islam tanpa adanya unsur riba, gharar atau ketidakpastian dan unsur judi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.